sahabat kaki Tanah Papua di Manokwari ini dulu sebelum pandemi itu tukang ojek itu nggak boleh pakai masker. Awal pandemi ini kita sama-sama tahu. Teman-teman Okejek Manokwari juga aktif menjadi relawan COVID-19 Manokwari. Nah, kenapa sahabat kaki? Kenapa kita mengundang teman-teman ojol? Karena ojol Manokwari begitu lahir dia langsung diserbu oleh badai COVID nih ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat kaki Tanah Papua, Pace-mace, Om Tante, Kakak Adik semua. Ketemu lagi dalam podcast Kaki Tanah Papua. Kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman ojek online Manokwari, Okejek Manokwari. Nah, beberapa saat ke depan kita akan berbincang dengan ownernya Okejek Manokwari dan salah satu perwakilan dari driver Okejek yang beroperasi di Kabupaten Manokwari. Baik, Pace-mace, Om Tante, Kakak Adik sekalian, kita langsung perkenalan dengan narasumber kita. Yang pertama sebelah kanan saya adalah owner Okejek Manokwari. Kita berkenalan langsung dengan beliau. Ya, Kakak bisa memperkenalkan diri, nama dengan jabatan, dan Okejek itu apa sih sebenarnya? Ya, selamat malam. Terima kasih sebelumnya untuk Kaki Tanah Papua yang sudah mengundang kami untuk hadir pada podcast di malam ini. Luar biasa, bagian dari sebuah promo juga untuk kami. Okejek, kami sangat apresiasi itu. Okejek salah satu platform ojek online. Sedikit flashback, Okejek hadir 2019 di bulan Januari, kemudian di launching oleh Pemda, oleh Pak Bupati almarhum Bupati Pak Mas Paulus Mondacan di halaman kantor Bupati Manokwari. Intinya ini lompatan yang dibawa oleh tadi belum kenalan ini. Nama siapa dulu nih? Nama Reynold Terjawab, bisa dipanggil Are. Iya. Saya sebagai owner Iya. di Okejek Manokwari. Ya, berarti 2018 itu menghadirkan lompatan-lompatan bisnis digital, ya kan, yang disambut baik oleh masyarakat Manokwari di tahun 2019 awal ya. Oke, baik, nanti akan kita lanjut. Ya, Kakak bisa perkenalan nama siapa, kemudian driver di area mana? Oke, perkenalkan, nama saya Rahmat Saban, biasa dipanggil dengan sebutan Rahmat. Saya posisi pangkalnya itu di Vanidi, sekarang di SMP Negeri 1 Manokwari, Papua Barat. Oh ya, Kakak Rahmat ya. Nah, kenapa sahabat kaki, kenapa kita mengundang teman-teman ojol? Karena ojol Manokwari begitu lahir dia langsung diserbu oleh badai COVID nih ceritanya. Ya, ini Kakak Rey, saya tarik ke 2019 awal ini kan masuk ke pandemi COVID di Indonesia. Awal-awal COVID itu situasinya seperti apa untuk keluarga besar Okejek? Kalau COVID mulai masuk Manokwari itu di 2020 ya. Oh, 2020 ya? 2020 bulan Februari Maret lah. Iya. Kalau 2019 sih enggak, belum sampai. Oh, belum sampai di Manokwari ya. Cukup menegangkan juga bagi saya, apalagi ini hal yang baru. Iya. Kita datangkan sebuah hal yang sebelumnya orang tahu saja ada Gojek, Grab ketika orang ke Jawa, orang ke Jakarta, atau kita nonton di TV dan segala macam. Tiba-tiba ini barang datang yang saya awalnya sendiri juga tidak paham nih barang ini. Iya. Jadi hanya modal nekat, gila, cobalah gitu. Kalau kita tidak mulai, kapan lagi itu mulai? Masa saya harus tunggu orang
dari luar masuk. Nah itu yang menjadi tantangan motivasi kenapa sih harus buat datang. Nah banyak dengan COVID tadi di dampaknya itu mulai terasa di bulan Maret, Februari Maret 2020. Iya. Nah, itu Berarti setahun beroperasi ya, sudah Ya, setahun 2020. beroperasi baru kena dampak COVID. iya, nanti 2020 di bulan Maret, Februari Maret memang terjadi lonjakan yang cukup besar. Ya. Permintaan dengan situasi yang semua orang tidak paham ini barang apa. Iya. Nah, di situ memang ada lonjakan yang cukup signifikan untuk orderan yang masuk. Namun ada kondisi di mana ada terjadi perubahan juga di platform kita yang khusus di online. Iya. Perubahan yang cukup vital di dalam, akhirnya aplikasi tidak bisa beroperasi juga dengan normal karena ada hal-hal yang cukup teknis sekali di dalam mengoperasikan itu Iya. ojek online. Tapi Begitu badai COVID masuk di Manokwari awal 2020 itu permintaan orderan itu justru meningkat ya? iya, ojek sebenarnya bukan hanya ada di Manokwari. Oh Iya. Produk asli Indonesia Iya. sebenarnya pusatnya di Malang. Kira-kira pengorder jasa layanan ojek online ini lebih banyak anak-anak milenial, anak-anak muda atau masyarakat umum? Kalau saya melihat lebih banyak dong order itu makanan. Oh, makanan. Untuk Ya. masalah penumpang belum terlalu ini, saya lebih banyak ambil yang makanan-makanan, Oh, pesanan-pesanan. Iya, delivery order ini ya. Awal pandemi ini kita sama-sama tahu. Teman-teman Okejek Manokwari juga aktif menjadi relawan COVID-19 Manokwari, termasuk ownernya juga dulu itu. Saya juga sempat membaca beberapa broadcast di media sosialnya itu bahwa owner Okejek ini memproduksi hand sanitizer yang akan dibagikan kepada driver dan masyarakat waktu itu. Mungkin Pak C semua ingat awal 2021 itu masker, hand sanitizer dan lain-lain itu barang langka, barang langka di Manokwari. Masker harganya satu box yang saya beli pesan di Jakarta itu 500.000. Waktu itu 500.000, isi 50 itu 500.000 di Jalan Pramuka. Saya ke Kakak Ray ini. Kakak Ray, apa sih yang dilakukan oleh keluarga besar Okejek saat terjadi awal-awal pandemi di Manokwari? Sebenarnya kami tidak produksi hand sanitizer. Kebetulan pada lab, saya lupa lab apa, kimia atau biologi di Unipa, maka ada dosen dan beberapa mahasiswa yang melakukan sebuah penelitian sampai bisa menghasilkan hand sanitizer. Namun pada saat itu ada keterbatasan sumber daya. Jadi saya melihat itu berinisiatif lah, bagaimana kalau kita sama-sama secara sukarela membantu mereka ini supaya teman-teman ini yang ada di lab ini bisa memproduksi itu secara lokal dan juga bisa dijangkau lebih mudah, karena memang seperti yang tadi Mas Toto sampaikan bahwa di awal-awal itu kan itu menjadi suatu hal yang langka tapi juga sangat mahal itu. Dan sangat dibutuhkan waktu itu. Sudah sangat mahal tapi barangnya susah didapat. Iya, susah dapat juga. Di bagian itu saya melihat kenapa tidak kita support. Kita nggak terlibat secara langsung, tapi dengan bantuan moral dan material kepada mereka, mereka bisa memproduksi itu jauh lebih banyak. Jadi dengan harapan kalau ini barang udah banyak, itu bisa dibagi ke masyarakat, kemudian khususnya kepada driver, karena driver menjadi sebuah ujung tombak utama bagi Okejek waktu itu, dan sampai hari ini memang mereka adalah ujung tombak gitu. Jadi mereka kan rentan sekali. Iya, mereka yang berinteraksi dengan masyarakat ya. Dengan masyarakat itu
baik dengan outlet, kemudian dengan customer yang order dan segala macam. Jadi untuk bagaimana sih menjaga mereka, terus dengan melihat peluang yang tadi di kampus, udah inisiatif untuk dibantu supaya ada yang kita juga dapat. Selain itu kemudian coba dengan beberapa teman-teman komunitas juga yang lain untuk bagaimana kita sama-sama tuh melihat situasi yang kita sama-sama tidak paham nih. Mereka kan ini saya punya driver, saya bantu kalian, terus yang ini tapi saya juga butuh gitu. Jadi ada masker, terus handscoon dan hand sanitizer, jadi kami kolaborasi, ada yang mereka dapat, ada yang kita dapat, jadi driver betul dibantu dengan untuk fasilitas segala macam perlengkapan kesehatan tadi untuk pelindung diri. Mereka yang outlet ini juga dibantu dengan mereka jadi kurir gitu. Itu beberapa kegiatan yang sempat dilakukan bersama-sama dari OKJEK, juga termasuk kerja di relawan waktu itu awal-awal. Iya, waktu itu saya tertarik ketika teman-teman OKJEK patungan penggalangan dana, ternyata itu ada kerjasama dengan salah satu lab yang ada di Unipa ya. Mereka ada mahasiswa, sekelompok mahasiswa yang kebetulan mempunyai pendamping dosen. Dia membuat cairan hand sanitizer ya, tapi karena adik-adik mahasiswa ini kesulitan dari bahan bakunya, sehingga teman-teman OKJEK membantu menyediakan bahan baku itu, sehingga ya kayak kerjasama, mereka yang membuat terus kemudian diedarkan lagi ke masyarakat. Luar biasa sekali itu di awal yang kita memang sama-sama buta kita ya, tapi dengan inisiatif yang berbeda akhirnya jadi sebuah gerakan kan yang sangat luar biasa sekali. Iya, sebelumnya kan bebas tuh, driver nggak pakai masker, nggak pakai sanitizer, hand sanitizer bebas tuh ya. Dan apakah ada kesulitan saat awal-awal penerapan protokol kesehatan itu? Tidak ada hambatan, lebih bagus kita mengikuti 3M, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Oh, berarti dia ini ya nyaman-nyaman saja lebih nyaman pakai itu ya, pakai masker ya. Pakai masker lebih nyaman. Jadi terbalik, jadi sahabat kaki Tanah Papua di Manokwari ini dulu sebelum pandemi itu tukang ojek itu nggak boleh pakai masker. Ya, ada beberapa pengurus ojek konvensional itu merazia anggotanya, dia tidak boleh ya kan ojek menggunakan masker. Dengan kejadian-kejadian sebelumnya ada beberapa kasus pelaporan orang pakai masker tapi dia melakukan tindak kriminal, sehingga itu dijadikan alasan bahwa ojek tidak boleh menggunakan masker. Nah, mungkin atau ada standar khusus bagi driver untuk OKJEK? Ya, OKJEK dia punya aturan banyak ya, standar prosedur yang mana driver itu dia harus patuhi itu. Jadi dia tidak hanya sekedar antar penumpang atau antar orderan, entah itu makan dan segala macam, menjadi bagian penting untuk sebenarnya lebih kepada kesehatan mereka sih. Sebelum pandemi juga itu menjadi hal yang wajib karena mereka ada di jalan gitu, selalu mobile, mana debu dan segala macam. Jadi itu udah bagian dari sebuah SOP. Iya, Kale, sejauh OKJEK beroperasi di Manokwari, kira-kira per hari itu berapa banyak sih orderan yang melintas? Puncaknya itu sampai 20.000, 30-an ribu. 30-an ribu orderan. Nah, terlayani semua? Tidak terlayani ya. Terbatas tingginya pengguna dengan jumlah driver udah seimbang. Udah seimbang. Kami namakan mereka sebagai Mitra Food. Iya, Mitra Food. Mitra Food itu di 2019 kurang lebih 200. Oh, 200-an warung ya. Oh, berarti yang berhenti ini bukan hanya di Manokwari tapi OKJEK secara keseluruhan ya? Ya. Oh, secara keseluruhan kemarin tempat berhenti, dan ini
akan dibuka lagi di tahun 2022 ya. Untuk teman-teman driver ya, tetap dia harus mengikuti standar operasional prosedur SOP-nya. Sebagai driver yang attitude-nya harus tetap dijaga, kemudian APD-nya juga harus karena Wajib, wajib ya. hukumnya. Kemudian kalau untuk customer mungkin itu lebih kepada prokes gitu. Prokes standar ya. Layanan itu bisa jadi sebuah layanan maksimal ketika ada kerjasama yang baik antara driver dengan pengguna tadi. Teman-teman terbebani nggak nih ketika disuruh prokes, dan prokesnya itu yang standar ya, pakai masker itu wajib, terus kemudian sering-sering mencuci tangan tuh, baik pakai air dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Nah, ini kira-kira terbebani nggak dengan aturan-aturan tambahan yang seperti itu? Kalau buat saya, Rahmat, sama sekali tidak terbeban, malah saya malah senang harus memakai masker, harus mencuci tangan. Apa salahnya, apalagi sekarang dalam akademi begini harus wajib untuk memakai masker dan memakai sanitizer untuk cuci tangan. Oh, ya, oke. Baik, Pakcik, Om Tante, saudara-saudara semua, sahabat kaki tanah Papua, Warga Manokwari, kondisi pandemi membutuhkan kita untuk tetap harus mematuhi 3M. Prokes tetap harus dijalankan demi kebaikan kita dan kebaikan kota di mana tempat kita tinggal bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tuh jaga saya. Ya. Baik, Pakcik, Om Tante, kakak adik semua, demikian tadi bincang kita dengan teman-teman dari OKJ. Intinya sama, pandemi belum berlalu, tetap protokol kesehatan untuk kebaikan bersama, tetap memakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan diusahakan semaksimal mungkin menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Bersabar sejenak, pandemi belum berlalu. Kita berharap dengan prokes bersama kita saling menjaga. Saya jagaku, kau jaga saya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.